Hai, selamat datang di channel aku. Kali ini kita mau baca apa sih tahap hubungan kalian selanjutnya, apa yang terjadi di depan setelah kalian lewatin yang kemarin, next step itu apa lagi. Seperti biasa, ini general reading, tidak 100% situasinya resonate dengan situasi kamu dan dia saat ini, tapi ada garis besarnya atau benang merahnya yang ada kemiripan. Kemudian untuk teman-teman, untuk kamu-kamu yang sudah subscribe, like, dan komen, thank you, it means a lot. Untuk kamu yang follow yang subscribe channel aku tuh tiap hari terbit dari Senin sampai Jumat jam 11:11 pagi. Kenapa aku pilih 11:11? Karena aku meyakini 11:11 itu adalah portal manifestasi. Itu adalah lambang dari kekokohan, supaya itu tuh mengattract. Aku ingin kalian semua, kita semua memiliki relationship. Aku menekankan hanya relationship yang utama, yang pertama dulu mungkin ya, baru nanti akan mengikuti selanjutnya. Kenapa? Karena aku yakin ketika kita bisa memastery yang namanya relationship, segala sesuatunya itu bisa menjadi lebih baik. Gitu. Relationship itu, hubungan itu terutama hubungan ke diri sendiri. Gitu. Dengan kita bisa connect dengan diri sendiri, kita tahu potensi diri kita tahu fokus kita, tujuan kita, apa yang kita bisa mengoptimalkan potensi kita tuh bisa mendapatkan hidup yang lebih optimal lagi gitu. Kemudian kenapa relationship dengan orang lain, relationship dengan rekan kerja, dengan orang tua, dengan anak mungkin nanti, dengan lingkungan sosial itu juga penting, karena kita itu makhluk sosial, tidak bisa kita itu berdiri sendiri gitu. Makanya itu juga merupakan lambang bahwa aku pengen itu semua itu bisa balance gitu. Karena hubungan itu yang aku lihat banyak yang terjadi adalah imbalance. Oke, seperti biasa aku punya 3 file. Ini file pertama, kedua, dan ketiga. Untuk kamu yang masih bingung cara milihnya gimana, biasanya aku gosok tangan aku seperti ini. Kenapa? Karena supaya ini lebih sensitif gitu, lebih sensitif. Jadi kita bisa ngerasain nih energi, sama kita kayak membersihkan energi kotor atau energi yang sebelumnya. Jadi kita bisa merasakan energi baru. Begini. Dipilih. Aku biasanya tutup mata. Kenapa? Karena aku visual learner, aku itu agak terganggu, mudah terdistraksi oleh gambar-gambar dan warna apa yang bisa aku lihat. Selain itu, kenapa aku tutup mata? Aku minta kalian tutup mata supaya kalian juga melatih intuisi kalian, karena pada dasarnya kita semua itu memiliki intuisi. Misalnya begini, kok kayaknya perasaan aku nggak enak ya, tapi apa ya? Nah itu, jadi kadangan orang itu banyak, bukan kadangan, jadi hampir semua orang itu mengabaikan intuisinya, atau bahkan melebihkan, tidak bisa membedakan antara intuisi dan halusinasi gitu. Jadi aku mau kalian semua bisa balik lagi mengenali, mempertajam intuisi kalian, seperti ketika kita masih bayi dulu. Bayi kan, coba kalau misalnya dia di sekitar orang yang tidak menyenangkan, orang yang tidak menyenangkan, dia rewel. Kenapa? Karena dia tahu ini ada energi itu yang tidak biasa
gitu. Itu yang menjawab kenapa bayi itu suka nangis, susah berhenti. Itu bukan karena ada hal-hal lainnya, tapi ya itu karena dia mengenali energi yang tidak match dengan dia, tapi dia tidak bisa berbicara, belum bisa mengkomunikasikan apa itu. Gitu. Oke, kamu boleh pause videonya sekarang. Kamu tinggal klik nanti di timestamp pilihan file kamu. Oke, see you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 1, deck nomor 1, ini reading kamu. Kita lihat apa sih tahap selanjutnya hubungan kamu dengannya. Kemarin misalnya ada ini masalah sudah terselesaikan. Next apalagi nih? Apalagi ini tahap selanjutnya? Seperti biasa ini general reading ya, mungkin situasinya tidak 100% menggambarkan situasi kamu saat ini. Kalau kamu mau lebih detail tentang diri kamu dan pasangan kamu bisa booking personal reading. Itu ada di description box aku, cara ngontak aku bisa via Instagram, kamu DM aja, atau via TikTok, aku juga di TikTok. Kalau di TikTok aku kebanyakan posting quotes itu, kemudian bisa chat langsung via Telegram. Oke, sepertinya ini energinya sudah terkumpul. Kita lihat ya. Sepertinya hasilnya berbuah manis ya, kita lihat dulu. Karena terkadang ini hanya di surface level yang kelihatannya aja. Sepertinya kemarin ini penyesuaiannya cukup cukup sulit ya. Cuman aku senang dengan kartu ini nih, hubungan kamu sama kalian itu secara dewasa berbicara, berkomunikasi untuk kehidupan yang hubungan yang lebih sehat. Ini aku melihat tanda hubungan yang sehat ya. Tuh, jadi yang kemarin sepertinya sudah mulai selesai. Cuman memang ini dalam hubungan ini hanya ada satu yang dominan. Pengambil keputusannya itu cuman satu, dan dia energinya feminin. Kemungkinan dia single mom juga bisa, atau ibaratnya divorce lah, atau ini kalian enggak semuanya ya, kemarin itu sudah ibaratnya kayak divorce gitu ya. Skenario pertama itu mungkin kalian divorce, dan kedepannya ini memang jauh lebih baik untuk hubungan kamu dengan dia. Untuk kalau misalnya ini memang kamu divorce, kemungkinan kamu nanti akan bertemu dengan orang yang tepat gitu. Tapi memang banyak PR yang kamu lakukan, dan mungkin karena kamu lagi bersemangat fokus dengan tujuan-tujuan hidup kamu yang mungkin sempat kamu lupakan dalam pernikahan, sekarang kamu udah kembali ke power kamu, dan itu yang membuka kamu mengattract
partner atau pasangan yang berkualitas gitu. Jadi hubungannya lebih berkualitas, dan aku melihat memang ini ada pernikahan selanjutnya. Tuh, kalau memang ini adalah kalian, konteksnya adalah pasangan, ini kalian banyak refleksi hubungan kalian gimana. Kayak misalnya jalan lagi, nginget lagi ke tempat memori kalian berdua, kayak gitu, dan berusaha menyeimbangkan antara kamu dan pasangan kamu. Makanya ya walaupun masih ada pertengkaran, tapi pertengkaran itu diskusinya itu ke arah yang positif gitu. Ini aku melihat kartu keluarga, kartu artinya pernikahan ya. Ada anak di situ juga, ada keturunan ya. Jadi ini hubungannya itu kali ini menjadi lebih baik, lebih harmonis gitu. Mungkin ada nasihat dari siapa yang kamu dengarkan dan itu nasihatnya tepat, itu mulai kalian sama-sama kerjakan. Baru mulai sama-sama kalian kerjakan. Tapi kenapa aku yakin hasilnya positif? Karena kalian sudah satu visi dan misi tentang yang namanya komitmen jangka panjang, tentang yang namanya pernikahan ideal adalah begini, dan begini. Pernikahan yang oke itu yang seperti ini, hubungan yang oke itu seperti ini, gitu. Jadi dia kalian ini lebih mengerti, kamu dan dia itu lebih mengerti. Itu makanya karena sudah mulai dilakukan, bukan cuman di angan-angan aja. Ini kan kalian sudah memutuskan, oh ini kita coba yang ini dulu. Nah, ketika kita sudah mencoba sesuatu, aku yakin kemungkinan untuk berhasilnya itu lebih dari 50%. Gitu, karena yang sulit, kita tuh sulit dalam berbagai hal lah ya. Yang sulit adalah startnya. Ini kalian sudah memulai benar-benar melakukan gitu. Jadi makanya aku yakin bahwa hubungan ini ya akan bertahan, bahkan jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan yang kemarin. Mungkin karena kalian ini ya, di sini aku melihat sama-sama dewasa gitu, sama-sama dewasa, sama-sama sudah satu frame, in frame gitu. Jadi satu frame, oh begini pernikahan itu begini gitu, sudah sepakat dan berdamai dengan diri masing-masing gitu, acceptance, menerima. Kita lihat tambahan kartunya ya. Ini dari segi karir kalian juga ini bisa ada perubahan, meningkat justru, jadi lebih kuat ya. Memang challenge-nya itu namanya kita menikah, challenge pasti ada. Tidak mungkin tidak ada cobaan dalam pernikahan. Tapi pastikan bahwa cobaan itu faktor eksternal, bukan internal. Apa itu faktor internal? Faktor internal itu faktor yang bisa kita kontrol. Apa faktor yang bisa kita kontrol? Itu adalah bonding yang kuat antara kita dan pasangan kita. Itu. Kalau bonding kamu dan pasangan kamu tidak kuat, itu akan rusak dari dalam. Ibarat kayak besi itu yang merusak apa sih? Kan karatnya dia sendiri, diri dia sendiri yang bisa membuat dia keropos tuh. Jadi menurut aku dan berdasarkan pengalaman aku ya, memang bonding dengan pasangan itu harus kuat dulu, baru
bisa menghadapi si faktor eksternal. Tapi kalau kamu memilih pasangan yang ikatannya aja nggak kuat, bondingnya nggak nyatu, bagaimana kamu mau menghadapi faktor eksternal? Internal kamu aja nggak kuat. Ibarat kamu punya meja, kakinya aja nggak kuat, nggak kokoh, nggak simetris, nggak seimbang, pasti dia goyang gitu. Kamu dikasih beban misalnya di atas meja yang nggak seimbang itu ya, kamu dikasih beban 1 cangkir kopi, kamu masih bisa menahan, masih oke. Itu pun kopinya kalau si mejanya ini kesenggol sedikit, mungkin kopinya airnya bisa tumpah gitu. Kalau 1 kopi mungkin 1 cangkir kopi mungkin masih kuat. Tapi kalau sudah misalnya kamu naruh 1 galon air di atas meja, galon air di atas meja yang galon isi penuh, bisa aja kaki mejanya patah gitu, karena memang tidak seimbang. Itulah kurang lebih analoginya. Dan aku ngelihat ke depannya ini memang tahap selanjutnya itu yang banyak kalian kerjakan ya, ini hubungan lebih harmonis gitu, lebih menyenangkan. Kemudian kegiatan yang bersama-sama itu lebih banyak. Itu sepertinya itu yang aku lihat, semua kesimpulan dari semua kartu ini yang keluar. Untuk file nomor 1 itu bacaan kamu, semoga resonate. Apapun keputusan kamu dalam hal berpasangan, kamu mau single boleh, kamu mau menikah boleh, tunangan kah, mau divorce kah, atau mau cuma temenan aja, itu nggak apa-apa, it's okay. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, jangan pernah kamu mengubah diri kamu dan kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego dan standar orang yang kamu cintai. Oke? Thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 2, ini readingan kamu. Ya, sekali lagi ini general reading ya, situasinya tidak 100% mungkin menggambarkan situasi kamu dan dia saat ini, tapi benang merahnya mungkin sama. Kalau kamu mau yang fully resonate dengan situasi kamu dan dia saat ini, kamu bisa booking personal reading. Cara mengontak aku ada di description box, bisa via Instagram, bisa kamu DM di TikTok aku, atau kamu boleh chat di Telegram. Oke, kita lihat dulu tahap selanjutnya, hubungan kamu dan dia. Ini sengaja memang selalu aku kocok kartu itu di depan kamera supaya ya ini kita sama-sama nggak tahu nih, aku pun nggak tahu apa yang akan keluar di kartu-kartu ini, tapi yang aku tahu adalah arti per kartu supaya aku juga tidak subjektif ya, karena pada dasarnya tugas tarot reader itu hanya menginterpretasi kartu. Itu bukan bukan mengarang ya, jadi menginterpretasi kartu itu, kemudian mendinamikakan itu, jadi menggabungkan arti kartu supaya menjadi satu cerita yang utuh. Jadi seperti main puzzle. Makanya aku sangat menyukai tarot itu, karena memang sebagai visual learner aku memang senang dengan gambar. Selain itu aku melatih analisa aku itu tetap ada dengan aku membaca kartu tarot.
gitu. Jadi kalau ditanya apakah kartu tarot ini menggunakan intuisi aku, ini fully logik dan ya analisa. Itu kalau nariknya based on intuisi ya mungkin karena ini kan kita menarik itu kita nggak tahu gitu loh, mungkin ya itu karena energi kita lah ibaratnya gitu. Nanti mungkin akan aku buat satu video khusus untuk ini ya, penjelasan tentang tarot itu. Oke, kameranya fokus ya. Oh, benerin dulu fokusnya. Oke, lebih fokus. Ini sangat kelihatan kalian mungkin meninggalkan masalah yang kemarin sudah cukup di kemarin aja. Memang ini lebih kompak ke depannya, mungkin ke depannya ya. Cuman ya memang masih tertrigger ya dengan hal yang kemarin baru kalian lewati. Aku nggak tahu ini apa, tapi sepertinya berhubungan dengan keluarga karena banyak kartu family di sini. Cuman untungnya karena kalian sama-sama dewasa, kamu dan dia sama-sama dewasa dan cukup yakin dengan pasangan masing-masing, itu yang membuat hubungan ini bertahan gitu. Walaupun kalian nggak tahu kedepannya apa yang akan terjadi, tapi ibaratnya kayak dua orang itu saling pegangan tangan, ayo kita hadepin bareng-bareng gitu. Apapun itu, walaupun lambat langkahnya, tapi yang penting melangkah gitu. Masih akan ada drama, tapi bisa diredam karena kalian yang kompak. Ini kalian yang kompak, memang masih ada drama, dan drama ini cukup dramanya ini cukup mengganggu lah gitu. Cuman pada dasarnya karena hubungan kalian fondasinya itu kuat, bondingnya kuat, jadi sekarang tinggal jadi kerasa ringan mungkin ya dramanya, tidak seperti mungkin yang kemarin-kemarin di awal kalian bersama. Hal yang begini ini sulit untuk dilewati, sekarang jauh lebih mudah. Jadi ada kemungkinan kalian sering ngobrol bareng malam-malam kayak gitu. Jadi kayak diskusi malam sambil santai ngobrol, hari ini kamu ngapain, progresnya apa, kayak gitu. Jadi banyak obrolan di malam hari. Ya, segala ego itu sudah kalian redam ya. Kalau aku lihat di sini, egonya udah diredam, jadi sekarang jauh lebih baik. Tidak ada yang namanya siapa yang harus menang, siapa yang kalah, karena kalian harus sadari hubungan itu selalu ada yang namanya hubungan.
hubungan sama orang lain itu kan selalu ada dua pihak gitu. Ini bukan tentang peperangan itu, jadi bukan kamu versus dia, tapi yang harus kamu sadari kalau dia sakit ya kamu juga tersakiti gitu loh. Namanya hubungan. Ya kemarin mungkin ini sudah melewati tahap yang namanya apa ya, kendala itu sudah kendala untuk kayak menuju sebuah jembatannya, konektornya itu sudah mati gitu. Kendalanya itu udah disingkirkan, jadi hubungannya ke depan lebih kokoh lagi. Tapi ini masih tahap tahap awal gitu, dan kedepannya ini jauh lebih menyenangkan lah situasinya dibandingkan kemarin-kemarin. Ini aku nggak banyak bercerita di sini karena memang kartunya semua yang keluar adalah kartu harmonis, kartu keseimbangan. Kartunya seimbang yin dan yang-nya, ibaratnya seperti itu. Kemudian seimbang antara sisi feminin dan maskulin. Kemudian tidak ada yang dominan, tidak ada menggunakan ego, tapi semua lebih ke arah apa ya? Jadi ibaratnya di sini kalian tuh tidak terbaca antara kamu dan dia, tapi kalian jadi satu gitu loh. Itu. Sepertinya itu yang terbaca dari semua kartu-kartu yang keluar ini. Untuk pile 2 itu bacaan kamu, semoga resonate. Seperti biasa aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu dalam sebuah hubungan, apakah kamu sih mau jadi memutuskan single, kamu memutuskan untuk menikah, atau kamu memutuskan untuk berteman kah, atau divorce kah, apapun itu, semua itu oke. Gitu, tidak ada yang salah dan tidak ada yang salah dengan itu. Jadi jangan sampai ya kamu itu kehilangan diri kamu atau kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego dan standar orang yang kamu cintai. Oke? Thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih pile nomor 3, ini readingan kamu. Kita lihat tahap selanjutnya, hubungan kamu dan dia itu apa. Mungkin kemarin sudah melalui tahap apakah saling mengenal lebih jauh atau apa. Kita lihat next stepnya ya. Seperti biasa aku mengingatkan ini general reading ya, mungkin situasinya tidak resonate 100% dengan situasi kamu dan dia saat ini. Kalau kamu mau booking personal reading supaya fully resonate dengan situasi kamu bisa kontak aku. Cara kontak aku ada di description box, via Instagram, DM di Instagram atau DM di TikTok, atau kamu bisa chat aku via Telegram. Oke, ini memang sengaja aku selalu kocok kartu itu di depan kamera. Kenapa? Supaya ya kita sama-sama, aku juga tidak tahu nih apa kartu-kartu apa yang akan keluar gitu. Dan aku karena pada dasarnya gimana ya, tugas tarot reader itu kan cuman mengartikan kartu-kartu dan menggabungkan ya, mendinamikakan antara satu kartu dan lainnya. Jadi kayak main puzzle. Itulah kenapa aku sangat mencintai tarot itu, karena selain aku visual ya, tipe visual, aku sangat senang dengan gambar dan warna. Tapi terutama di analisanya, part dari tarot
yang menurut aku sangat menarik adalah menganalisa. Jadi itu kayak penuh kejutan. Ini lambang ini menyimbolkan apa, itu yang aku sangat suka gitu. Jadi kayak apa ya, dari kecil tuh aku senang main detektif gitu. Gitu. Makanya tarot, grafologi, kemudian fingerprint, hipnoterapi. Memang aku banyak concern di bidang-bidang untuk pengembangan diri. Kenapa? Karena aku mau membantu orang-orang yang mengenali potensi diri. Gitu. Kalau kita sudah mengenali potensi diri dan kita tahu cara mengoptimalkannya, aku yakin kualitas hidup kita itu akan menjadi lebih baik. Oke, kita lihat dulu. Oke, udah masuk semuanya. Ini energinya sudah terkumpul ya. Oke, ini fasenya mungkin wow. Aku melihat kartu perpisahan ya. Aku melihat ending di sini. Oke. Ya, aku melihat ending di sini. Endingnya memang yang namanya perpisahan itu aku yakin tidak akan ada pernah pihak yang tidak baik-baik aja, apalagi ketika kemarin ini kalian sudah sama-sama melalui apa ya, mungkin masalah yang besar ya. Yang namanya perang itu tidak akan ada yang endingnya itu tidak terluka gitu. Sisa-sisa luka perang pasti masih ada, tapi sekarang semuanya sudah lebih jelas, sudah clear. Jadi kemarin adalah drama-drama terakhir dalam hubungan kalian. Itu kalau case-nya adalah kalian sedang mengajukan sidang gugatan atau kamu membicarakan putus, ini sudah oke, udah putus gitu. Justru kedepannya hubungannya lebih, terutama untuk diri kamu ya, untuk diri kamu itu lebih baik itu, dan drama juga sudah lewat ya. Tuh. Iya, aku memang melihat ini ya, kayak bangunan itu dirubuhkan, jadi old mindsetnya itu diruntuhkan. Sekarang perlahan-lahan mungkin membangun kembali kayak gitu. Tapi tahapnya kalian masih sama-sama istirahat ya. Itu soalnya namanya kita sama pasangan ya, namanya dua orang manusia itu membawa ego masing-masing. Dan aku tidak menyalahkan ego, tapi karena ego itu penting loh untuk kita. Ketika ego kita nggak ada, itu tuh kita bisa putus sama realita. Ego itu memang penting, tapi tidak menjadikan seseorang itu egois. Jadi ini kalian sudah dengan melalui perdebatan yang panjang, sudah ini ya, meletakkan ego masing-masing, egoisme masing-masing itu sudah dibuang. Makanya sekarang walaupun sakit, tapi sekarang sudah lebih clear, lebih jelas. Jadi tidak ada ribut-ribut lagi ke depannya. Nah, pelan-pelan memang
transformasi ya, berubah gitu, pelan-pelan berubah ini. Aku nggak tahu ini mungkin ada pihak ketiga kah yang ikut campur. Kalau memang situasinya adalah memang ada pihak ketiga yang ikut campur dalam hubungan kalian, itu sudah dilewati. Jadi sekarang untuk kamunya, dianya juga sama-sama sudah lebih clear, dan kalian memutuskan untuk udah oke, sekarang udah yang kemarin udah gitu loh, nggak ini lagi. Kalau case-nya adalah kamu dan dia kemarin sempat bertarung di pengadilan, karena aku ngelihat ini ada kata pengadilan. Sekarang case-nya sudah clear, sudah seadil-adilnya, jadi ya sudah selesai. Tidak ada banyak adu argumentasi lagi, tidak ada yang sakit hati lagi, karena sudah clear itu. Ini hubungan yang next stepnya itu ending dan selesai. Sepertinya itu yang aku lihat dari semua kartu ini, aku simpulkan. Coba kita lihat lagi ya, apakah ada lagi. Tidak ada, tapi memang ini membuat diri kalian masing-masing menjadi pribadi manusia yang lebih baik sih, lebih terkoneksi dengan hatinya masing-masing gitu. Jadi hatinya juga lebih gimana ya, nyaman lah gitu. Soalnya ya namanya ribut tidak akan ada yang pernah nyaman, bukan? Itu kayaknya readingan kamu udah semua aku sampaikan dari kartu-kartu yang keluar. Untuk pile nomor 3 itu readingan kamu, semoga resonate. Seperti biasa aku selalu mengingatkan, apapun keputusan kamu mau menjadi single, menjadi menikah, atau kamu stay di pernikahan, atau kamu divorce, semua itu nggak ada yang salah. Tapi ingat, jangan pernah kamu mengubah jati diri kamu atau kehilangan diri kamu hanya untuk memenuhi ego dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you.